When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace above us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Kami bersyukur pada saat ini. Kasih karuniamu yang begitu besar yang kau berikan buat kami, yang kami boleh merasakan sampai saat ini. Kami boleh menikmati hanya karena kemurahan-Mu. Dan saat ini juga kami rindu mendengar firman-Mu. Bila Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi seluruh jemaat-Mu. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Kita bersuka bisa bersama-sama untuk hadir memuji menyembah Tuhan. Ya, kita mau membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Biarlah pagi hari ini saya mau memberikan tema atau judul adalah More Than Enough. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu lebih dari cukup, lebih dari semuanya. Kita mau baca satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 15 di dalam ayat yang ke-58. Kita mau gabungkan ayat ini. Kenapa Paulus menulis hal ini? 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus menulis surat ini, ayat ini yang ditujukan pada semua. Dikatakan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, semua yang boleh membaca, boleh mendengar, dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika membaca hal ini pasti ada sejarah ceritanya kenapa Paulus menuliskan ayat ini. Dan diawali dengan kata karena itu. Karena itu berarti ada penyebabnya, saudara. Penyebabnya ini apa? Tadi kita baca ayat sebelumnya, karena kasih karunia.
Kalau ayat sebelumnya ini, ayat 57, bahkan kemenangan-kemenangan diberikan pada saudara dan saya. Nah, Paulus boleh menyatakan dalam ayat Korintus ini, bisa dipisahkan ada dua golongan. Golongan orang yang pertama adalah orang yang tahu, tapi tidak mengalami. Ya, tahu tapi tidak mengalami. Golongan yang kedua mengalami tapi tidak tahu. Nah, Paulus ini adalah orang yang pinter. Sebelum menjadi Paulus namanya Saulus. Kadang saya juga memakai Paulus atau Paul gitu ya, sama ya. Dan nama sebelumnya Saulus atau Saul, bukan Raja Saul, tapi Saulus. Saya pakai Saulus saja. Ketika Paulus belum menerima apa yang dikatakan di dalam ayat 10 tadi, kasih karunia Allah, maka dia adalah seorang yang pintar, Saulus. Dia orang yang pintar, IQ-nya tinggi, mengerti semuanya. Dia seorang murid dari Gamaliel, tokoh yang mengerti segala kitab Taurat, kelompok orang Farisi, kelompok di dalam kelompok Sanhedrin. Itu orang yang hebat, pintar-pintar semua. Dan Saulus itu muridnya. Jadi Saulus ini memiliki kepandaian yang rata-rata lebih tinggi dari semua orang. Dia tahu semua firman, mengerti semua, tapi tidak mengalami. Makanya ketika dia berangkat menuju satu kota di mana dia sudah menerima surat perintah untuk menganiaya, untuk mencederai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Sekali lagi, dia tahu. Dia mengerti bahwa dalam firman Tuhan ini dia hafal, tapi tidak mengalami. Lah yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang mengalami, tapi tidak tahu siapa yang memberi. Tapi tidak tahu siapa yang memberikan kasih karunia, yang memberikan berkat ini siapa, nggak tahu. Nah, saya kasihkan contoh orang yang model gini adalah ada dua saudara, tiga mestinya ya, Marta, Maria, dan Lazarus. Saya mengutipnya yang dua, Marta dan Maria. Kalau ada namanya di sini sama ya, saya minta maaf. Ini di Alkitab soalnya ya, Marta dan Maria. Maria adalah orang yang mengalami berkat, Marta juga mengalami berkat, Lazarus dan keluarga itu mengalami berkat. Tapi Marta tidak tahu siapa yang memberi berkat ini. Makanya dalam peristiwa itu ketika Maria dulu ya, Maria mengerti dan tahu, Maria mengalami berkat yang melimpah dalam keluarganya. Maka ketika mengundang Yesus hadir dalam rumahnya, maka biasa kalau mengundang-undang biasanya ada makanan, berkat yang melimpah. Nah, Maria saat itu juga mengundang Yesus dan Marta juga mengundang Yesus. Lantas Maria yang mengalami berkat yang luar biasa ini, dia tahu siapa pemberi berkat ini. Maka ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, dia langsung tahu ini yang memberi berkat. Ini sumber berkatnya, maka dia datang sujud di bawah kaki Yesus. Tapi Marta yang mengalami berkat yang luar biasa, maka sibuk dengan berkatnya. Dia tidak tahu siapa sesungguhnya yang beri berkat yang luar biasa. Sibuk, ya udah biarin Yesus ngomong sama yang lain. Tapi Marta ini hanya sibuk dengan kesibukannya, mengalami berkat yang luar biasa. Dari dua hal ini kita bisa mengambil introspeksi diri. Apakah ada di antara kita yang hadir saat ini pun
sudah tahu firman, mengerti firman, paham, ngelontok, hafal, lejur khotbah, ayat ngelontok semua misalkan ya, tahu, tapi tidak mengalami. Berapa banyak? Atau sebaliknya, mengalami berkat yang banyak, mengalami Tuhan menolong saya, tapi tidak tahu siapa sesungguhnya Tuhan itu. Sehingga ucapan syukur yang semakin sesungguhnya diberikan pada Tuhan, ya udah memang selayaknya aku terima berkat, cuman berhenti di situ. Lah, Paulus ini menuliskan dalam Korintus ini, dia tahu dan dia mengalami. Sebelumnya dia hanya tahu dan tidak mengalami. Saulus itu. Tapi ketika berjumpa dengan sesungguhnya dengan Sang Pemberi berkat ini, kasih karunia-Nya yang sungguh melimpah dalam hidupnya, maka di dalam ayat 10, aku ada sebagaimana aku ada. Bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang ada dalam hidupku. Nah, dia menyadari, dia tahu dan dia mengalami, mengerti sesungguhnya. Maka dia menulis ayat ini. Ayat ini ditujukan untuk semua, untuk saudara dan saya. Karena itu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika Paulus mengalami hal yang sedemikian, pengalaman-pengalaman yang dalam hidupnya, dan dia benar-benar merasakan kasih karunia yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam ayat yang ke-57, semuanya itu. Maka Paulus menegaskan di dalam ayat ini, ayat yang ke-51. Ada dua hal yang dikatakan ini. Berdirilah teguh, jangan goyah. Yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Ketika beberapa saat lalu, tahun-tahun yang lalu, ketika saya membaca ayat ini, wah, sepertinya biasa. Ya, sebagai ayat hafalan, sebagai ayat yang biasalah, semua orang Kristen harus berdiri teguh dan jangan goyah. Saya mau kasih contoh pengertian saya terlebih dulu yang lama, berdiri teguh jangan goyah. Saya kasih contoh, saya minta seseorang yang badan saya nggak apa-apa ya, Naftali ya. Ya, ini badan yang gede, wah kuat, coba maju ke depan Naftali. Nggak apa-apa ya, jangan tersinggung ya, coba maju ke depan. Nggak apa-apa, contoh ayo ke sini. Atau malu kah? Ada yang gede lagi siapa? Yang kira-kira kuat, gagah ngono kuwi. Ya. Apa? Siapa sing nggak malu? Pak Bambang yuk. Ayo. Nggak apa-apa yuk Pak Bambang. Contoh, nanti cuma sebentar, nanti kembali lagi tempat duduk. Saya kasih contoh pengertian saya waktu itu berdiri teguh dan jangan goyah itu seperti ini. Coba berdiri sini Pak. Kuat iki ngawur ya. Makan. Iso karate lah. Jahat iso. Ya. Ini saya kasih contoh. Pengertian saya waktu itu berdiri teguh jangan goyah. Coba ngambil posisi kuda-kuda yang kuat, Saudara. Mbok jongkok, mbok ngene, mbok ngadeg ngene terserah. Pokoknya kuda-kuda yang kuat, coba. Posisi yang kuat. Mestinya Naftali lebih enak. Ya, wis ya. Kuat ya. Ini berdiri teguh jangan goyah. Pengertian saya seperti dulu itu. Maka hal yang terjadi harus seperti ini. Kuat ya. Saya dorong dari depan kuat. Tidak goyah. Kuat ya. Yo. Kuat. Sudah, silakan duduk. Belum selesai. Ini contoh orang yang berdiri teguh, jangan goyah. Ada satu kekuatan dalam hidupnya karena ayat 57 dan sebelumnya, Yesus yang memberikan segalanya kemenangan. Mas Bambang, tolong ambilkan minum itu. Kena ini. Sudah, silakan duduk. Kalau menghadapi masalah, persoalan, kuat, disurung, banting, wah, kuat gagah. Tapi ketika ada suara melambai-lambai, Mas Bambang, tolong ambilkan minum.
katedral. Katanya berdiri teguh, jangan goyah. Kena masalah sedikit, diawi-awi, kena rayuan kelapa, ya, wiwi gombel, kok wiwi gombel, semua. Ketika menghadapi satu hal yang kuat, satu hal yang keras, menghantam hidupnya dari depan, dia bisa bertahan, tidak goyah. Dari belakang dia bisa bertahan, samping, kiri, depan, semua kuat menghadapi. Ketika ada satu bujukan, satu rayuan, maka dia bisa kalah. Lah, pengertian ini dulu saya hanya mengertinya sampai di sini. Berdirilah teguh, jangan goyah. Memang kita sebagai jemaat pengikut Kristus harus berdiri teguh dan tidak goyah. Namun saya membaca kok aneh, mosok Paulus nulis artinya cuman ini tok. Lantas saya mempelajari dalam bahasa asli ini meneh ya, dari bahasa Yunani, Greka. Artinya berdiri teguh, jangan goyah itu ginome. Nah, bahasa Indonesia tulisannya ginome. Memiliki arti adalah menyiratkan hasil, come into existence, berani muncul dan berani menghadapi dalam kondisi apapun juga. Ginome. Jadi pengertiannya Paulus menulis ayat ini, bukan kita ini hanya berdiri teguh, enggak goyah, tapi lebih dari itu engkau menghasilkan buah. Permisi ya Pak Bambang, saya enggak nyinggung. Ini cuma contoh. Kewede ngatek jegegrek ini enggak cuma berdiri tok ngebe-ngebe inggon. Tapi yang dimaksud di sini berdiri teguh jangan goyah, ginome ini menghasilkan buah. Nah, Paulus menulis ini karena dia tahu dan dia mengalami. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, engkau sebagai jemaat yang setia bukan hanya kuat menghadapi gelombang, badai, pencobaan segalanya, tapi engkau bisa menghasilkan buah. Ginome ini bukan hanya kuat menghadapi persoalan yang ada, baik persoalan yang keras maupun persoalan yang lembut tadi, tapi engkau menyiratkan hasil. Nah, yang kedua dikatakan ialah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah fully to the work of the Lord. Fully to the work of the Lord. Penuh, fully. Meluap kelimpahan, atau bahasa aslinya dikatakan ergon. Ergon itu ada result, menghasilkan. Nah, Paulus menulis ini kembali. Ketika engkau sudah berdiri teguh, kuat, dan menghadapi masalah apapun juga engkau teguh, kuat, bukan hanya berdiri ini saja yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, tapi menghasilkan buah. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Fully to the work of the Lord. Nah, disinilah yang Paulus menulis ayat ini. Menunjukkan bahwa dia berani muncul, berani ada dengan menyiratkan hasil dalam kondisi dan keadaan apapun juga. Paulus berani. Dan ini diberikan pada jemaat. Maka katakan saudara-saudaraku yang kekasih. Dalam terjemahan ayat ini ada satu kalimat yang kurang.
Padahal kalimat yang kurang ini yang ditegaskan, yang digarisbawahi oleh Paulus. Kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahan ini seolah-olah kalau kita baca, ya udah, aku sudah berdiri teguh, aku kuat, dan aku giat dalam pekerjaan Tuhan. Sepertinya seperti itu, berhenti. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih tajam. Yang itu yang ingin ditegaskan sama Paulus. Saya bacakan bahasa Inggrisnya ya. Nanti saya terjemahkan sebisa saya, little menurut. Bahasa Inggrisnya gini. Therefore, my dear brothers. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, stand firm. Let nothing move you. Sing kuat, ngadegit, gagah kuat, tidak ada satupun yang bisa menggoncangkan kamu. Nah, kalimat yang hilang di sini. Always give yourself fully to the work of the Lord. Always give. Ini yang hilang. Nggak diterjemahkan secara komplit dalam bahasa Indonesia. Padahal always give ini memiliki arti di dalam bahasa aslinya periseuma. Dari kata periseu. Itu artinya kelimpahan, meluap. Dikatakan always give, selalu memberi yang terbaik, melimpah, meluap. Apalagi, pokoknya semua diberikan. Kenapa Paulus berani menuliskan hal ini? Sekali lagi dalam ayat 10 tadi dikatakan, hanya karena kasih karunia Tuhan, maka aku ada saat ini hanya karena Dia. Dan ayat ini ternyata mengarah kepada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Coba tampilkan Yohanes 1:1-3 itu apa berbicaranya? Kenapa Paulus kok menulis hal ini lantas sangkut pautnya dengan Yohanes 1 ayat 1-3? Pasti hafal saudara. Ya, pasti tahu. Tapi mengalami enggak atau belum? Lah, itu pertanyaannya pribadi lepas pribadi. Yohanes 1 katakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sang pencipta ini loh. Segala sesuatu ini ada, segala sesuatu dijadikan, segala sesuatu yang kau alami, yang kau terima, segala sesuatunya ini karena Dia. Nah, Dia ini, firman ini menjadi manusia. Sang pencipta diberikan kepada ciptaannya. Sing duwe jagat raya diberikan pada ciptaannya. Dia yang kayanya luar biasa, seluruh jagat raya planet semesta ini miliknya Dia. Kaya, tapi Dia mau jadi miskin karena saudara dan saya. Bahkan sampai mati kemenangannya Dia pun diberikan kepada saudara dan saya. Maka kalimat ini, always give ini, dikatakan oleh Paulus, more than enough. Lebih dari segalanya. Lebih dari cukup. Cuman ayat ini sekali lagi, ayat 58, ketika engkau menerima, ketika engkau tahu, ketika engkau mengalaminya, apakah engkau juga
memberikan yang terbaik. More than enough. Kalau kita masih belum sampai dalam tahap ini, belajar. Kita mengingat kasih karunia Allah yang diberikan yang luar biasa. More than enough. Diberikan pada saudara saya. Maka sekarang kita bisa mengerti dan memahami. Wow, betapa besar kasih anugerah. Satu saat Paulus ini minta minta kesembuhan. Dikatakan ada duri yang mengganggu di dalam tubuhnya. Duri ini bisa diartikan penyakit, bisa diartikan masalah yang terjadi dalam tubuhnya. Lantas dia berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong duri ini diangkat. Sampai 3 kali. 3 kali. Tapi Tuhan jawabnya apa? Paulus, kasih karuniaku more than enough. Sudah lebih dari cukup. Mengenai hal ini maka Paulus menyadari dia tidak boleh menyombongkan dirinya. Maka dia mengatakan dalam ayat 10, aku ada sampai saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Paulus pintar loh, sekali lagi Paulus ini orang yang pintar. Saulus atau Paulus ya, Saulus berubah jadi Paulus. Ini orang yang pintar, IQ-nya tinggi. Kalau berbicara tentang pelayanan, dia pelayanan lebih dari semuanya. Maka sekarang kalau ada yang pelayanan mimbar misalkan ya, WL, singer, pemain musik, pengkhotbah sekalipun, atau jemaat yang mempunyai karunia sekalipun, jangan bersombong diri. Tapi kita memberikan yang terbaik, menyiratkan hasil karena dia sudah memberikan terlebih dahulu. Sekali lagi Paulus ini orang pintar. Dalam hal pelayanan, dia pelayanan lebih hebat dari yang lain. Kita buktikan. 2 Korintus 11 ayat 23. 2 Korintus 11 ayat yang 23. Dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Ditantang. Dalam hal pelayanan, dalam hal melayani Tuhan, dalam hal berjemaat sekalipun ditantang. Apakah mereka pelayan Kristus? Paulus mengatakan, aku berkata seperti orang gila. Maksudnya, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera luar biasa, kerap kali dalam bahaya maut. Dia mengatakan demikian. Dalam hal pelayanan, aku lebih dari yang lain. Dalam hal penderitaan, menanggung apa yang dia terima karena Yesus, lebih dari yang lain. Tapi dia mengatakan, aku melakukan semuanya ini, aku tahu dan aku mengalami, karena aku sudah menerima more than enough. Dia pintar sekarang, pintar. Coba tampilkan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 3. Ayat pertama dulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Pintar, ngerti bahasa manusia. Saudara dan saya juga ngerti bahasa paling enggak 3, ngerti ya? Wah, gak iso lah ompong. Iso, kowe iso bahasa 3. Bahasa Indonesia ngerti ra? Ngerti apa ora? Berarti kowe ngerti bahasa yang kedua, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia mengerti, bahasa Jawa mengerti. Mungkin bahasa Inggris little rapopo. Ya, ditambah meneh bahasa roh. Wih, 4 kowe. Paulus lebih dari itu. Semua bahasa manusia aku ngerti sekalipun aku paham.
Bahkan katakan ngerti bahasane malaikat iku mang. Iso bahasa malaikat ra? Mbok sing kok apa bahasa malaikat ya? Tapi Paulus menulis bahasa manusia semua aku ngerti, aku memahami dan aku bisa. Bahasa malaikat pun aku bisa. Tapi kalau cuman tahu-tahu saja dan tidak mengalami kasih karunia yang sesungguhnya yang more than enough, sehingga tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Paulus mengatakan kalau engkau tidak memiliki kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau kita ngomong aku pinter ini dan pinter itu semuanya, tapi kalau tidak dikatakan dalam 1 Korintus 15:58, engkau berdiri teguh karena engkau pinter, engkau pandai, tapi engkau tidak menghasilkan, menyiratkan hasil, percuma. Yang kedua, ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Wah, karunia Paulus ini karunia bermacam-macam. Makanya dalam 1 Korintus dia menegur jemaat yang di sana berbicara tentang karunia-karunia, bernubuat, apalagi bahasa roh, karunia segala macam. Mengartikan mimpi, ya minggu lalu artikan mimpi toh, yang benar pokoknya. Bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Wah, sampai pinter pendidikanmu. Sorry, saya nggak nyinggung. Sekolah pinter perlu, tapi tidak perlu disombongkan. Ya, untuk menunjang hidupmu ya perlu. Lek sekolah jenenge bodoh. Tapi Paulus melebihi semuanya. Dia memiliki seluruh pengetahuan, pinter, jadi dosen di Tiranus, ngajar. Dia muridnya Gamaliel, tokoh agama yang hebat. Dia bisa bernubuat, karunia segala macam, bahasa roh, bahasa malaikat, bahasa manusia, semua bisa. Tapi kalau tanpa kasih, sia-sia. Dikatakan juga, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wah, ini orang yang kalau zaman sekarang mungkin rasul yang super gitu ya. Tapi dia tidak membanggakan dirinya karena dia di dalam ayat 10 tadi. Supaya dia bisa berdiri teguh, memberikan satu kekuatan buat semua jemaat, dan dia menyatakan diri bahwa aku bisa memberikan hasil. Karena aku menerima kasih karunia yang more than enough. Jika tidak ada kasih, sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, itu wong sugih. Orang yang diberkati. Ojo sombong. Orang ada istilah OKB. Ngerti OKB ya? Ngerti dianya? Apa? Orang kaya baru. Biasanya sombong. Paulus mengalami dalam kelebihan, dia juga mengalami dalam hal kekurangan. Dia mengatakan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar sekalipun, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wah, membagi-bagikan kasih, membagikan berkat, membagikan dalam pelayanan, bernubuat, bahasa roh, bahasa setan kayak, ya bahasa malaikat kayak. Kalau tanpa pengertian pemahaman sebenarnya kasih karunia yang more than enough, kasih karunia yang ada dalam hidupmu, engkau melakukannya tanpa ini sia-sia. Kalau berbicara tentang uang, perpuluhan, tatangan, persembahan, itu hal kecil.
Paulus tidak menyinggung dalam hal ini. Paulus menyinggung apa yang engkau berikan dalam hidupmu, waktumu, pengorbanan, segenap hatimu, segenap jiwamu. Kalau engkau melayani Tuhan, sekalipun tadi dikatakan, aku lebih gila lagi. Aku melayani Dia lebih dari semua yang ada. Tapi semua kalau aku lakukan tanpa mengerti kasih yang sesungguhnya, sia-sia. Maka Paulus menulis menegur dalam 1 Korintus 15:58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berani muncul menyiratkan hasil dalam kondisi apapun juga, ginome, bukan ngadeg jegegrek tanpa menghasilkan apa-apa, ngebek-ngebek inggon, tapi ginome. Kau berani tampil tidak goyah, tapi engkau juga menghasilkan, juga giat selalu menghasilkan penuh, karena mengerti semua, berpatokan dan berdasarkan pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Peris Siuma, more than enough. Sekarang kita introspeksi. Masih kurangkah kasih karuniaku? Tuhan bertanya seperti itu. Masih kurangkah aku memberikan semuanya yang tanggung jawab pribadimu? Petrus hanya menuliskan ayat ini. Ayo, Paulus bukan Petrus, Paulus menuliskan ayat ini. Ayo saudara-saudaraku yang kekasih. Ayo saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayo saudara-saudaraku yang dikasihi, yang sudah menerima kasih karunia Allah. Aku ada sampai saat ini bukan karena aku sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah, perisiuma, always give, more than enough. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia anugerahkannya padaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Coba tampilkan lagi, kita baca ayat terakhir ini. 1 Korintus 15 ayat yang 10. Maka di dalam ayat 10 ini lantas rentetannya di dalam pasal ayat yang terakhir di ayat itu dikatakan karena itu. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Memberikan hasil, menyiratkan hasil, memberikan semuanya, ginome itu. Sebaliknya, aku lebih bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Biarlah ayat ini juga menggugah kita semua. Kita telah tahu, tapi juga kita mengalami. Seperti Paulus juga tahu dan dia mengalami. More than enough. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan melalui firman. Engkau sungguh luar biasa. Engkau memberikan segalanya. Engkau yang kaya menjadi miskin karena kami semua. Bahkan Engkau memberikan kemenangan-kemenangan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Maka saat ini juga kami rindu Tuhan. Membalas cinta-Mu.
bukan hanya berdiri teguh, tapi menyiratkan hasil, membuahkan hasil buat Engkau Tuhan, memberikan yang terbaik buat Engkau, karena kasih karunia-Mu yang sudah Kau anugerahkan pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Ketika kami mengalami masalah apapun juga, kami boleh menang karena Engkau juga sudah memberikan kemenangan pada setiap kami. Ketika persoalan apapun juga menerpa dari segala sisi, kami boleh kuat berdiri teguh karena Engkau yang menguatkan setiap kami. Tapi kami juga menyadari, kami juga bisa memberikan hasil yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami bertambah menjadi dewasa dalam iman kami. Bukan hanya kami datang sebagai jemaat biasa, tapi kami mau dan rindu sebagai jemaat yang aktif. Jemaat yang bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui segala apa yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. More than enough. Dan kami percaya juga ketika kami tidak berpisah pulang, maka penyertaan-Mu juga sudah Engkau berikan buat kami. Perlindungan-Mu, bahkan berkat-berkat. Maka saat ini juga kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi-Mu, bahkan memberkati Engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has run, says the Lord.